duk tung tang tung tung tang tung tung tang tung tung tang tung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi bersama saya Fikri, dan di video kali ini saya akan berbagi tips atau trik apa saja sih yang harus dipersiapkan kalau misalkan kamu mau transaksi atau pembiayaan secara kredit, baik itu pinjaman uang, barang, rumah, mobil, ataupun apapun sejenisnya itu ya guys ya. Nah, hal ini harus diperhatikan guys, soalnya banyak di antara kita, saudara kita, teman kita yang udah pengajuan kredit barang ataupun uang setelah udah pinjam pembiayaan dari finance, leasing atau perbankan. Mereka berkomentar bunganya dahsyat, gede banget lebihnya, menjelek-jelekan perbankan. Itu jangan sampai terjadi pada kamu. Jadi harus tahu dulu apa aja sih yang harus kamu ketahui sebelum kamu melakukan transaksi pembiayaan secara kredit guys. Yang pertama yang harus kamu ketahui yaitu syaratnya terlebih dahulu. Syarat untuk pengajuan kredit, saya ambil simulasi atau contohnya aja, misalkan mau kredit handphone ya, yang ringan-ringan aja. Kalau pengajuan kredit handphone biasanya gampang untuk persyaratannya. Ada yang cukup bawa KTP aja, atau misalkan minimal 2 dokumen, KTP sama kartu keluarga, atau KTP sama slip gaji. Beda halnya kayak kredit mobil atau kredit rumah misalkan, atau misalkan pinjam uang ke perbankan yang harus melampirkan jaminan. Nah kayak gitu guys. Biasanya kalau kredit handphone gampang. Nah jadi kamu harus tahu dulu persyaratannya biar pengajuan kamu bisa di ACC, ya enggak? Iya dong. Nah kalau kamu udah tahu persyaratannya apa aja, nah kamu jangan langsung main hajar pengajuan aja. Kamu juga harus tahu syarat dan ketentuannya itu loh. Ketentuan dari finance yang kamu mau ambil itu kayak gimana. Misalkan untuk dari suku bunganya berapa persen sih. Nah untuk rata-rata finance itu biasanya di 2,5 sampai dengan 3%-an ya rata-rata, atau ada juga yang di atas, ada juga yang lebih murah gitu. Itu macam-macam, tapi standar, kalau untuk standar 2,5 sampai 3% untuk normalnya. Nah untuk bunga juga biasanya ada yang flat, ada juga yang berubah-ubah. Nah kalau bisa kamu cari finance yang sifat bunganya flat, jadi biar nggak rubah-rubah tiap bulannya, udah pasti segitu gitu, jadi lebih enak. Kita udah punya istilahnya gambaran, oh bulan ini harus bayar segini, bulan depan harus bayar segini, jadi nggak berubah-ubah, tetap segitu gitu maksudnya ya. Nah setelah udah tahu suku bunganya berapa persen, kamu juga jangan lupa tanyain ada biaya tambahan lagi enggak, seperti administrasi, asuransi. Administrasinya berapa, asuransinya berapa. Kalau misalkan kamu menganggap hitungannya normal atau hitungannya wajar, itu sok dilanjut aja. Kalau misalkan sekira-kiranya terlalu gede, ya jangan dipaksain ya. Atau enggak kamu cari yang cicilannya terjangkau buat kamu, jangan sampai macet di tengah-tengah. Oke? Nah kayak gitu. Nah setelah itu kamu juga perlu mengetahui juga, atau kamu bisa menanyakan kepada petugas yang bersangkutan. Kayak kalau misalkan ada keterlambatan, dendanya berapa, segala macam. Nah kayak gitu ya. Terus kalau misalkan mau pelunasan lebih awal, ada penalti atau biaya tambahan atau gimana, atau ada pengurangan malahan, ada juga. Karena setiap finance atau setiap leasing itu beda-beda untuk prosedur dan ketentuannya sendiri ya. Nah jadi jangan sampai pas begitu kamu pengajuan, kamu datang ke toko baik-baik, awalnya baik-baik kayak gitu ya, setelah udah berhasil pembiayaannya, udah cair uangnya atau udah dibawa barangnya 5 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke depannya ternyata telat, nunggak, dedanya gede banget, bunganya gede banget, kamu malah menjelek-jelekan finance yang atau leasing yang jasanya juga udah kamu nikmati. Karena kalau menurut saya, kamu menjelek-jelekan finance, atau kamu menjelek-jelekan leasing, atau kamu menjelek-jelekan perbankan, itu sama dengan kamu menjelek-jelekan diri sendiri. Lah, kok kenapa? Bayangin aja, pikirin aja. Pertamanya, kamu datang baik-baik,
datang ke toko untuk pengajuan, memohon untuk pengajuan barang atau pengajuan uang untuk dana misalkan. Setelah nunggak, setelah telat baru dihitung. Oh, bunganya ternyata gede banget. Bunganya nggak manusiawi, bunganya nggak wajar, Batak dasar bank. Goblok. Misalkan. Kenapa menjelek-jelekan perbankan, menjelek-jelekan finance, menjelek-jelekan leasing yang kamu udah pakai jasanya? Kenapa sama dengan menjelek-jelekan diri sendiri? Nah, coba deh ingat dulu sebelum kamu tanda tangan kontrak, sebelum uangnya cair, sebelum barangnya dibawa, itu ada MOU terlebih dahulu atau ada persetujuan terlebih dahulu yang harus ditanda tangani. Kalau misalkan udah ditanda tangan sama nasabah atau sama kamu atau sama Anda atau sama saudara Anda, itu baru barangnya bisa dibawa kalau barang. Kalau misalkan uang, kalau udah ditanda tangan baru uangnya cair. Nah, sementara di dalam perjanjian itu tercantum semuanya biasanya. Kalau misalkan terlambat kayak gimana, administrasinya berapa, suku bunganya berapa, itu udah dijelasin semuanya dan kamu juga udah menyetujui hal itu. Kalau misalkan kamu menjelek-jelekin, berarti yang jelek siapa gitu kan, karena kamu udah menyetujui hal itu. Makanya jangan sampai terjadi hal ini terhadap kamu. Walaupun segimana butuh, segimana pengen, pikirin dulu. Belajar untuk bijaksana lah untuk mengambil keputusan kayak gitu. Kalau saya pribadi bukan membela bank atau membela finance atau membela leasing. Saya cuma mengajak buat kita semua untuk lebih bijak untuk mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan yang kita ambil malah berujung buruk buat kita sendiri gitu guys ya. Karena kalau yang saya tahu, apapun itu leasingnya, apapun itu perbankannya, atau apapun itu finance-nya, pasti setelah proses pengajuan disetujui atau di-approve persetujuan sebelum barang diterima, pasti itu ada persetujuan terlebih dahulu atau ada dokumen kontrak yang harus disetujui dan harus disepakati antar nasabah sama pihak finance atau perbankannya kayak gitu guys ya. Kalau begitu pas kamu pengajuan dan udah disetujui, udah di-approve, otomatis ada dokumen kontrak yang kamu harus baca dan harus kamu setujui. Kalau misalkan ada poin-poin yang kamu merasa keberatan, ya jangan dilanjut, jangan sampai ditanda tangan kontraknya. Setiap bank, setiap leasing bisa meng-cancel atau membatalkan kontrak sebelum tanda tangan kontrak gitu ya guys ya. Jadi yuk kita belajar bijaksana untuk mengambil keputusan. Jangan sampai kita terjebak dalam suatu kondisi, apalagi kalau cuman untuk gaya-gayaan misalkan gitu, butuh dana buat beli baju atau buat beli apa kayak segala macam. Jangan sampai. Kalau misalkan untuk kebutuhan, soalnya kebutuhan mau beli handphone misalkan, soalnya kerja pakai handphone atau anak sekolah harus pakai handphone, ya pikirkan terlebih dahulu. Soalnya banyak leasing, banyak finance yang peraturan atau prosedurnya beda-beda. Pilih finance yang menurut kamu paling sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke. Nah guys, mungkin segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Boleh di-share ke teman kalian, ke sahabat kalian, ke keluarga kalian. Barangkali videonya mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.